Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu filosofi riset akuntansi keperilakuan yang beranggotakan Eri Novitasari, Intana Francisca Ningrum, Sri Dwi Utami, Desi Aisyatul Hidayah, Ria Atikasari, Niken Ayu Lestaria Ningrum, dan Vira Ardianti Hidayah. Saya persilakan kepada Saudari Intan untuk mempresentasikan tentang Baik, mengenal tentang filsafat. Pengertian filsafat. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah sebagai analisis logis dari bahasa seperti penjelasan tentang arti kata dan konsep. Metode filsafat. Oleh karena filsafat berangkat dari rasa heran, bertanya, dan memikirkan tentang asumsi-asumsi yang fundamental, maka diperlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Problematika filsafat tidak dapat dipecahkan dengan sekedar mengumpulkan fakta untuk mencapai tujuan tersebut. Metode dasar untuk menyelidiki filsafat adalah metode dialektika. Filsafat berlangsung dengan mengikuti dialektika argumentasi. Pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Utami. Filosofi Paradigma Metodologi Riset Burel dan Margon 1979. Ada dua, yaitu pendekatan subjektifme dan pendekatan objektisme. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nominalisme, realisme atau debat ontologi, yang kedua antipositifme, positifme atau debat epistemologi, yang ketiga voluntarisme, determinisme, atau debat hakikat manusia, yang terakhir ideologis dan monotetik atau metodologi. Selanjutnya, pengertian pendekatan subjektifme. Subjektifme adalah cara tertentu untuk mengkonseptualisasikan subjektivitas. Subjektivitas adalah apa yang membuat kita sebagai subjek bukan objek. Subjektivitas mencakup proses yang dilambangkan dengan istilah mental, pikiran, sadar, pengalaman, agensi, kehendak, intensionalitas, pemikiran, perasaan, mengingat, menafsirkan, memahami, belajar, dan jiwa. Pengertian pendekatan objektivisme. Objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Titik berat kaum objektifme adalah penekanan pada sifat pernyataan sederhana yang di dalamnya mempunyai sifat tertentu, tidak peduli apakah individu tersebut menyadari atau tidak, yakni atau tidak. Pengertian nominalisme dan realisme atau debat ontologi. Aliran nominalisme adalah mendasarkan diri pada asumsi bahwa sosial berada di luar individu dan tidak lebih dari nama dan label yang digunakan untuk membentuk realitas. Yang kedua, antipositifme, positifme atau debat epistemologi. Antipositifme pada dasarnya berusaha untuk mencari aturan atau dasar kebiasaan dalam dunia sosial. Voluntarisme
dan determinisme atau debat hakikat manusia. Aliran determinisme memandang bahwa manusia dan aktivitasnya sangat ditentukan oleh situasi atau lingkungan yang berada di sekitarnya. Ideografis dan monotetik atau metodologi. Pendekatan ideografis memandang bahwa seorang hanya dapat memahami suatu dunia sosial dengan mengumpulkan informasi atau pengetahuan tangan pertama dari subjek dengan mendekatkan penelitian dengan subjek yang didapatkan secara detail dan lengkap mengenai sejarah dan latar belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Paradigma riset akuntansi keperilakuan. Paradigma riset fungsional positivistik adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Secara ontologi, paradigma utama ini sangat berpengaruh oleh realitas fisik yang menghadap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Pemahaman tentang realitas akan mempengaruhi cara memperoleh ilmu pengetahuan yang benar. Suatu penjelasan dikatakan ilmu apabila memenuhi 3 komponen berikut. 1. Memasukkan 1 atau lebih prinsip-prinsip atau hukum umum. 2. Mengandung prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. 3. Memiliki atau pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang dijelaskan. Pengujian empiris dalam filsafat dinyatakan dengan 2 cara. 1. Dalam aliran posesifme, ada teori yang seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori. Pendekatan hipotetiko-deduktif. Yang kedua, dalam pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori yang dependen dan dapat dipalsukan, falsibel, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ria. Selanjutnya, paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan subjektif interaktionis. Menurut Jean tahun 1986, pendekatan alternatif ini berasal dari filsafat Jerman yang menerbitkan pada peran bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Sedangkan menurut Brill dan Morgan tahun 1997, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas dan tidak ada sesuatu yang nyata. Perbedaan pertama adalah para interpretivis memutuskan perhatian tidak hanya pada bagaimana pembuat perusahaan berjalan dengan baik, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang luas dan mendalam mengenai bagian manajer dan karyawan dalam organisasi memahami akuntansi, berpikir mengenai akuntansi, berinteraksi dan menggunakannya. Perbedaan kedua adalah bahwa para interaksionis tidak percaya dengan kebenaran realitas organisasi yang tunggal, konkret, atau objektif. Selanjutnya, paradigma interpretif memasukkan aliran etimetodologi dan fenomenologikal simbolik interaksionis yang didasarkan dalam aliran sosiologikal dari hermeneus dan fenomenologi.
Tujuan pendekatan ini interpretif ini adalah menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas sosial tersebut terbentuk. Terdapat dua sistem penelitian dengan pendekatan interpretif ini. Selanjutnya, tradisional. Yang pertama, tradisional, yang menekankan bahwa penggunaan studi kasus, interview lapangan, dan analisis historis. Yang kedua, metode Foucauldian, yang menganut teori ini sosial Michel Foucault sebagai pengganti konsep tradisional histori yang disebut dengan ahistorical atau antiquarian menurut Suharsono tahun 1998. Stream yang kedua ini akan dibahas lebih lanjut pada sesi postmodernisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Fira. Selanjutnya, paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalisme, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Riset yang diklasifikasikan dalam paradigma strukturalisme radikal adalah riset yang didasarkan pada teori Marxisme tradisional. Selanjutnya yaitu paradigma humanis radikal. Riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Interaksi sosial dalam dunia kehidupan dapat dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama, interaksi yang mengikuti kebutuhan sosial alami. Yang kedua, interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem. Misalnya, pemilihan sistem yang akan dipakai atau konsultan yang diminta untuk merancang sistem bukan merupakan interaksi sosial yang alami karena sudah mempertimbangkan berbagai kepentingan. Selanjutnya, paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma modernisme yang meyakini bahwa manusia Paradigma postmodernisme muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma modernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju untuk yang ada. Pasca modernisme menolak pendapat memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Menurut paradigma postmodernisme, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Jean-François, seorang pencetus istilah postmodernisme, secara khas menyebutkan bahwa dalam postmodernisme segala grand naratif atau narasi besar yang merupakan jalur strategi intelektual yang mengklaim bahwa ada prinsip kebenaran, kesejahteraan, makna kehidupan dan moral yang bersifat universal ditolak kemudian diganti dengan narasi kecil dengan segala nilai mitos, spiritual dan ideologi yang lebih spesifik.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eria. Paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi dari ilmu sosial kritis. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Matesic tahun 1964 melalui sebuah derivatif filosofi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasing, melainkan dengan proses teknis penilaian, di mana penilaian didefinisikan sebagai ilmu objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Berdasarkan perspektif akuntansi tradisional, tidak ada kesadaran tentang kesalahan, krisis pendidikan, atau aksi transformatif. Tidak ada pengakuan terhadap kebaikan sosial, kecuali dalam keyakinan yang samar dan terdistorsi. Next, Mbak. Matesic menunjukkan apresiasi dalam masalah ini. Dalam membahas prinsip netralitas dari Spurows dan Monitz tahun 1962, Matesic menyatakan bahwa hal ini tidak pernah dapat menjadi sesuatu yang lain selain netralitas yang dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu dan dicondongkan lebih atau kurang ke arah satu tujuan atau lainnya, di mana netralitas yang mengukur atau berdasarkan penilaian nilai spesifik kecondongan tersebut dengan kepentingan fungsi yang mendukung atau tidak mendukungnya. Lebih jauh lagi, dalam membahas penilaian dari sebuah perspektif dalam ilmu manajemen, Matesic menyatakan bahwa wawasan bahwa penilaian membutuhkan spesifikasi konteks atau tujuan yang ditetapkan, memberikan bukti bahwa laporan keuangan serbaguna dari akuntansi merupakan alat yang dogmatis. Situasi ini hanya bisa diatasi jika ada kemungkinan untuk memberikan skala nilai pada nilai laporan keuangan yang mencakup lingkup tujuan dan konteks umum bagi semua situasi bisnis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya bila belum jelas bisa ditanyakan besok pada kuliah, pada mata kuliah yang diampu oleh Bu Ulfa. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.